Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada hari ini. Bahkan kita bersyukur di dalam ibadah kita saat ini. Kita akan rangkaikan dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-15. Sungguh luar biasa, Tuhan menolong menyertai kita, sehingga kita boleh terus mengalami anugerah demi anugerah di dalam pelayanan kita. Selamat datang kepada Bapak Pendeta Victor bersama dengan keluarga yang akan melayani kita pada saat ini. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu, kita menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya, hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita sekalian, terlebih jemaat Tuhan di GKK Alambuan, telah merasakan begitu banyak kasih Tuhan, telah merasakan begitu banyak penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Terlebih di hari ini pada ulang tahun yang ke-15, tentu kasih setia Tuhan tidak terlepas dari persekutuan kita. Karena itu hari ini kita akan menyembah Dia, Tuhan yang memberi segala kebaikan, Tuhan yang memberi banyak hal di dalam persekutuan kita dan menyertai kita. Mari kita puji Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu memujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali kita naikkan pujian. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji dia, mari sembah dia. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terus puji dia. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Inilah pujian kami. Kami rindu memuji Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat dan penyembahan. Engkau Tuhan Allah kami. Engkau yang begitu setia melawat kehidupan kami. Bahkan terlebih ya Tuhan, meskipun kami di dalam kelemahan karena dosa yang telah kami perbuat di dalam segala hal, namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau mau menuntun kami kepada jalan yang benar. Engkau mau supaya kami boleh diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia untuk kami, memberi kehidupan yang kekal bagi kami, memberi pengharapan yang pasti bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami hari ini juga mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Silakan duduk. Mari terus memberi penghormatan kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Berilah hormat padanya.
Sebelum kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, mari memuji Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk diisi firman-Nya. KPPK 144, Firman Hidup. Bagi
Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa. Ajaib firman hidup, Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di saat ini, kesempatan Tuhan beri bagi kami saat ini untuk berada di tempat ini lagi, untuk menikmati perjumpaan bersama-sama, dan kami percaya bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ingin berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, melalui bagian kitab suci yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Tuhan jadikan hati umat-Mu sebagai tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ini ditaburkan, mendapat tempat yang istimewa, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Tuhan urapi hamba yang terbatas ini, bahkan juga seluruh sidang umat-Mu. Tuhan mempersiapkan kami semua untuk dapat menyambut firman-Mu ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Saya ajak jemaat untuk mari sama-sama kita melihat beberapa bagian Alkitab yang akan kita bacakan, yang menjadi dasar untuk perenungan kita di hari ini, bertepatan dengan HUT GKKA Palu Cabang Labuan yang ke-15 pada tanggal 10 kemarin, dan hari ini diadakan atau dirangkaikan dalam ibadah syukur di hari Minggu ini. Pembacaan pertama mari kita baca dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4. Nah, kalau sudah menemukannya, saya ajak kita sama-sama membacanya. 1, 3. Kasih itu sabar, kasih itu berhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang menjadi inti percakapan kita itu di bagian A, kasih itu sabar. Jadi itu diangkat sebagai tema untuk khotbah di hari ini, bertepatan dengan HUT GKKA Labuan. Dan yang menjadi penekanan itu bukan kasihnya, tapi sabar. Ya, sabar yang diangkat di sini atau kesabaran. Jadi kalau saya ibaratkan kasih itu seperti pohon kelapa, sabar itu buahnya. Ya, jadi yang kita bahas bukan pohonnya, tapi kita bahas adalah buahnya. Dan buah yang kita bahas itu adalah sabar. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada satu bagian Alkitab yang juga masih sejarawan dengan teks ini. Kita mundur di pasal 3 dari kitab yang sama. Kita baca pasal 3 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Maka kita mulai dari ayat 1 saja. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, saya bacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu jemaat yang bernomor genap. Judul perselisihan. 1 Korintus pasal 3. Dan aku, saudara-saudara,
pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memeliharanya, serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Mari sekali lagi kita berdoa. Firman itulah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Hamba memohon pencerahan dari Roh Kudus bagi kami semua, sehingga bagian firman Tuhan yang sebentar ini disampaikan sungguh-sungguh merupakan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, tetapi terlebih khusus di dalam persekutuan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Kristus. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya bersyukur dan juga senang bisa diberi kepercayaan untuk berada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, sekaligus juga melayani sakramen perjamuan kudus awal tahun 2025 di Jemaat Cabang Palu yang di Labuan ini. Nah, mengawali khotbah ini, tadi saya diminta sama Ibu Ketua di sini, Ibu Rita, nanti Pak Pendeta tolong perkenalkan diri supaya bisa kenal. Jadi saya harus memenuhi apa yang beliau sampaikan. Jadi mungkin di sini ada beberapa rekan Bapak Ibu yang sudah kenal. Di sini ada saya, ada Ibu Maliana Marco. Karena sebelumnya saya pendeta GKKA, namanya pendeta Victor Sogalune, pendeta GKKA yang melayani di bawah 10 tahun. Jadi kalau nama saya itu di ChatGPT, kalau dibuka ditulis pendeta Victor Sogalune, yang namanya keluar pendeta GKKA Indonesia. Ditabiskan tanggal sekian-sekian di jemaat bau-bau. Jadi ChatGPT-nya belum mengubah itu ya, jadi masih tetap diakui di jemaat GKKA. Tapi di mana saja gereja kita itu tubuh Kristus, jadi kita melayani dengan penuh ya kesungguhan, dengan penuh iman dan juga keyakinan yang sungguh. Nah, saya bersyukur bahwa Tuhan kasih seorang istri yang mendampingi, juga seorang hamba Tuhan. Kalau di GKA itu begini dibilang tiap tahun ya. Sudah 20 tahun kami bersama melayani, mulai dari Bandung lalu ke Bau-Bau dan sekarang melayani di Palu, di satu gereja yang juga bagian lain, ini gereja perintisan GKPKR. Ini jemaatnya itu salah satu pendirinya juga ex GKKA ya, Pak Leon Chandra. Nah, Ibu Naomi Simatupang, kami dikaruniai 3 anak, yang 2 tidak sama-sama dengan kami karena satu yang besar kuliah di Surabaya, yang kedua di Jakarta. Lalu yang paling kecil ada sama-sama dengan kami masih SMP. Nah, kami bersyukur di hari ini bisa berada di sini. Nanti lebih dalam, nanti mungkin setelah ini kita bercakap-cakap untuk mengenal saya lebih dalam keluarga, dan juga saya senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu di tempat ini. Jadi saya berasal dari Ambon, pulau besar di Maluku, Pulau Seram, bagian utara. Kalau istri saya dari bagian paling barat, dari Sabang, ya Pulau Sabang, Pulau W, Kota Sabang, Pulau W. Nah, kami dipertemukan di Batu, di 3 waktu kuliah sama-sama. Jadi
Ini adik tingkat yang Tuhan kasih untuk saya. Ya, ini bersyukur hari ini. Dan hal kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga, usia 15 tahun. Nah, ini gereja di sini sudah berusia 15 tahun. Kalau kita umpamakan usia 15 tahun dengan manusia, maka ini usia kira-kira usia remaja ya Bapak Ibu ya, usia tangguh, usia remaja kalau manusia. Dan biasanya kalau di usia remaja ini itu terjadi perubahan atau peralihan dari masa anak-anak, mentalitas anak-anak, kebiasaan anak-anak itu langsung berubah untuk menjadi orang dewasa ya. Tetapi butuh waktu, karena dari kanak-kanak sampai dewasa itu ada masa tegang di situ, disebut dengan masa tangguh. Dan memang tentu di masa remaja ini yang paling diperlukan itu adalah bagaimana cara parentingnya atau bagaimana memanagenya, mengelolanya. Saya kira Bapak Ibu punya anak-anak remaja, kebetulan kami juga punya anak remaja. Urus anak remaja itu tidak gampang karena terjadi banyak perubahan yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan pemahaman yang benar. Dan usia remaja menurut teori ilmu jiwa itu 10 sampai 24 tahun. Jadi dibagi juga dalam 3 range. Misalnya usia 10 sampai 13 itu pra remaja, lalu usia 14 sampai 17 itu remaja madya atau remaja pertengahan. Jadi kalau GKKA di sini ya dia masuk di remaja pertengahan. Di situ fenomena yang terjadi biasanya perubahan ya, pubertas seperti itu ya, dan ada banyak yang terjadi. Lalu terakhir itu usia 18 sampai 24 tahun itu terakhir. Dan manusia memang di usia ini sekali lagi membutuhkan parenting. Dan kalau dari usia 15 ini kalau manusia GKKA di sini butuh 9 tahun lagi supaya menjadi jemaat yang dewasa itu untuk manusia. Tapi sebetulnya gereja itu kan bukan bangunannya, bukan organisasinya. Gereja itu kita bicara gereja, kita bicara manusia, orangnya. Nah, bagaimana melalui gereja, melalui lembaga itu dapat membentuk setiap individu orang-orang yang ada di dalam gereja itu supaya terus bertumbuh ke arah Kristus. Ini tema besar dari gereja di sini, yang menyerupai Kristus, menjadi serupa Kristus atau Kristus kecil, ya, imitasi Kristus. Itu telah diperkenalkan oleh beberapa pemikir sebelumnya seperti Thomas Kempis ya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu dia harus menjadi Kristus kecil atau menjadi Kristus imitasi. Nah, itu tujuan dari gereja adalah bahwa setiap orang yang ada di dalam gereja itu dipastikan dapat bertumbuh. Mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Nah, sebagaimana di dalam Amsal 2 misalnya kita membaca di situ dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patuh baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita lihat kebijaksanaan Salomo memberikan kita pengertian yang jelas soal bagaimana kita membangun, membina atau membuat sebuah parenting atau sebuah pengelolaan terhadap pribadi-pribadi orang-orang yang Tuhan berikan bagi kita di dalam gereja, termasuk juga diri kita. Bahwa jika proses yang didikan itu dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dan itu sesuai kitab suci, maka kepastian hasilnya itu juga pasti baik. Jadi hasil pasti tidak mengkhianati prosesnya. Jadi sekali lagi kita bergereja kan kita berproses, kita masih menjadi, belum final. Artinya bahwa di dalam bergereja, dalam berjemaat itu tentu Tuhan memberikan kita begitu banyak orang. Dalamnya kita berproses untuk menjadi seperti Kristus. Jadi kalau di dalam gereja itu ada yang aneh-aneh, ada yang seperti apa ya, jangan kita bingung atau apapun, karena itu bagian dari cara Tuhan untuk mendewasakan atau mematangkan kita. Seperti bagaimana orang tua ketika melihat perubahan anak itu walaupun sudah menjengkelkan, tapi dia tetap anak, yang tetap dibentuk, tetap diproses sampai dia menjadi manusia dewasa. Kita bisa pakai contoh itu untuk bagaimana kita membangun juga gereja atau sebuah apa saja yang terpercaya bagi kita, termasuk keluarga. Karena keluarga itu juga adalah gereja kecil, gereja yang besar yang seperti ini, gabungan ini itu ditentukan oleh gereja-gereja kecil, keluarga-keluarga yang memang bertumbuh matang menurut Kristus. Jadi sekali lagi selain isi dari didikan atau konten didikan yang harus benar, harus tepat, maka kemampuan untuk melakukan parenting itu juga harus benar.
Dan kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita Alkitab. Inilah prinsip firman Tuhan yang kita gunakan. Inilah sebagai cara yang Allah berikan bagi kita untuk membangun kemampuan, kesanggupan untuk melakukan proses parenting itu. Atau apa istilah parenting, maksudnya proses bagaimana kita dibentuk supaya menjadi murid-murid Kristus. Dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki, kalau kita tadi baca di Amsal tadi, yang harus dimiliki oleh kita, pertama sebagai orang tua. Tetapi saya mau menguraikan khotbah di hari ini bukan saja parenting orang tua, tapi kita juga di dalam gereja. Karena Tuhan percayakan di dalam gereja itu juga adalah orang-orang yang memang Tuhan sudah panggil sebagai hamba Tuhan, ataupun sebagai majelis jemaat atau pengurus jemaat, apapun itu. Nah, kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk membangun istri. Artinya gereja itu kan dianggap sebagai ibu. Jadi lambang Alkitab terhadap gereja itu dipakai wanita ya, perempuan. Jadi kemampuan untuk merawat, membesarkan. Jadi kita butuh satu kemampuan, kesanggupan yang Allah berikan bagi kita untuk dimiliki, untuk kita membangun sebuah kehidupan ini, maksudnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu apa yang disebut di dalam bahasa perjanjian lama, bahasa orang Ibrani, orang Yahudi kuno, itu disebut erek apayim. Nah, erek apayim itu kalau diterjemahkan secara letterlek itu hidung yang panjang atau lubang hidung tapi dalam. Ya. Nanti kita akan lihat apa yang maksudnya sampai ada istilah erek apayim ini. Jadi bila diterjemahkan lubang hidung yang panjang ini itu maksudnya begini, dalam kita menghadapi sebuah konflik atau sebuah hal yang menyulitkan kita atau orang yang mungkin membuat kita akan marah gitu. Nah, maka dibutuhkan erek apayim ini, dibutuhkan waktu yang panjang untuk mendidih, waktu yang panjang untuk marah gitu ya. Jadi karena biasanya kalau orang marah itu emosinya tinggi ya, dan biasanya nafasnya itu cepat. Dan kalau secara fisik itu diteliti, kenapa dipakai lubang hidung? Karena hidung kita itu akan bukan ini, tapi terbukanya kecil dan cepat sekali. Itu orang dalam emosi yang tinggi. Nah, lawan dari itu maka dipakai erek apayim ini. Artinya hidung yang panjang. Artinya dia panjang sabar. Dia tidak cepat marah, dia tidak cepat emosi, atau dia tidak cepat tinggi. Nah, di dalam perjanjian baru, erek apayim ini digunakan, ada dua istilah yang dipakai untuk menerjemahkan erek apayim. Yang pertama itu makrotumia. Itu dari dua kata, makro panjang, dan tumia itu berbicara tentang hati atau jiwa. Jadi makrotumia itu adalah panjang hatinya atau panjang jiwanya. Dan ada istilah kedua juga yang digunakan di bahasa Yunani perjanjian baru untuk terjemahkan erek apayim, hipomone. Hipomone yang artinya bertahan di bawah tekanan. Jadi kalau diterjemahkan erek apayim dalam perjanjian baru itu ada dua istilah yang kalau kita baca Alkitab, kita temukan ada istilah kesabaran. Dan itu hipomone, dan makrotumia itu ketabahan maksudnya, itu adalah kesabaran. Jadi kalau mau dijelaskan begini, makrotumia dan hipomone itu adalah ketabahan atau kesabaran terhadap keadaan. Jadi ada satu keadaan yang membuat kita tidak bisa kontrol, tapi kalau kita punya hipomone, kita bisa menahan itu. Misalnya contoh bahwa tadi waktu kami dari sana, ada satu mobil di depan itu, dia mau kiri mau kanan nggak jelas, sudah pancing emosi, wah ini buru-buru, ini keadaan kan. Tapi karena kita punya hipomone, kita bisa tahan panjang. Oh mungkin memahami, oh mungkin ada sesuatu di depan seperti itu. Jadi itu hipomone. Tapi kalau makrotumia ini terhadap orang. Nah, dalam kehidupan ini tidak semua orang itu Tuhan kasih bagi kita semua baik sesuai selera kita. Jangan dengan orang lain, dengan suami istri pun kadang-kadang pasti ada penyesuaian itu. Apalagi di dalam membangun kehidupan rumah tangga, suami istri, anak-anak, makrotumia. Ini kesabaran terhadap orang lain. Jadi kita lihat bahwa Alkitab itu sudah melengkapi kita dengan begitu banyak boleh saya katakan itu potensi-potensi yang dari Allah itu sendiri, melalui Roh Kudus itu sendiri, sifat-sifat itu supaya kita miliki. Dan hari ini jemaat di sini tidak tahu kenapa mengangkat tema kesabaran ini, ya, panjang sabar ini, ya, kesabaran ini sebagai tema untuk kita pikirkan, merenungkan bersama. Jadi dari dua istilah tadi ya, secara terminus ya, atau pengertian katanya,
Maka kesabaran atau ketabahan itu dapat diartikan itu sebagai kemampuan untuk bertahan. Ya, jadi sebuah kekuatan untuk bertahan menghadapi orang dan juga situasi sulit tanpa menyerah pada marah atau tanpa diintimidasi oleh kemarahan atau putus asa. Karena seringkali betul itu kita mau marah sesuatu itu kita intimidasi karena kedagingan kita, sifat kita, atau mungkin karena lagi tidak enak. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya kalau lagi marah, misalnya saya lagi datang bulan, misalnya itu kan situasi yang dibuatnya bisa marah atau banyak hal yang bisa Nah, tapi kalau kita memiliki kesabaran ini, maka kita diberikan dari Allah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan untuk bisa bertahan menghadapi hal-hal semacam itu. Jadi tidak marah, boleh marah, tidak berarti tidak boleh marah. Manusia itu harus marah, tapi apa yang menjadi dasarnya marah? Motivasi marahnya apa? Karena di dalam nasihat lain Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Kalau ada hal yang salah, hal yang memang menyimpang dari moralitas atau dari etika, ya bisa kita marah. Tapi bukan marah yang dimaksudkan sini adalah marah yang punya tujuan salah. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, maka kita butuh kesabaran. Jadi kalau bicara tentang sabar itu, ketika kita sabar, tadi saya pakai istilah edekapayang itu, orang akan bernapas lebih dalam. Ya, dia tahan napas, dia dalam. Biasanya kan kalau kita mengelola orang-orang yang belajar yoga itu, biasa untuk mereka mau melatih mereka punya diri, kesabaran atau punya kemampuan diri, mereka latih nafas itu. Dan memang nafas itu, dan memang Alkitab sudah mengatakan itu, kesabaran itu di situ. Jadi orang yang bernapas lebih dalam, dia tetap tenang, dan itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Anda kita melihat Alkitab buktikan bahwa orang yang sabar itu bukan dia simpan emosinya, dia tahan, tidak, tapi dia justru lebih sehat, dia lebih lebih bersuka cita. Dan memang nanti kita akan lihat misalnya di dalam Amsal 14 ya, ayat 29 sampai 30. Nah, saya akan baca nanti di Amsal 14 ayat 29 sampai 30, dikatakan begini, orang sabar itu besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi maksud begini, orang yang sabar itu pengertiannya artinya otaknya tambah besar, wawasannya tambah luas. Coba Bapak lihat, kita bisa memahami orang itu, kenapa dia tiap hari marah-marah terus hadapi, kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begini. Kita akan terus memiliki pengertian tentang orang itu, sehingga kita lama-kelamaan bisa menerima dia apa adanya, baik kelebihan atau kelemahan. Dari pengertian kita, otak kita itu semakin besar. Tetapi kalau kita marah sebaliknya, itu besar kebodohan. Otak kita menjadi kecil, kita menjadi sempit. Sehingga menurut ayat ini bahwa kita membiarkan hal-hal yang negatif, energi-energi negatif itu menguasai hidup kita. Cuma karena kita tidak sabar saja, kita tidak bisa mengelola hal itu. Jadi katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati memusuhkan Tuhan dan terhadap kesehatan. Ini juga berpengaruh. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa ternyata orang yang sabar itu bukan saja doa besar kuasanya, tapi orang yang sabar itu juga besar kuasanya. Orang yang sabar itu di dalam Amsal 16 ayat 32, di situ Raja Salomo mengatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Lalu orang yang sabar itu juga dikatakan juga menguasai dirinya, itu melebihi orang yang merebut kota. Artinya lebih dari pemenang. Jadi bukan kemenangan terhadap sesuatu keadaan yang membuat kita merasa lega, bukan. Tapi ayat ini lebih berbicara begini, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pengkhianat atau seorang pahlawan atau sebagai orang yang merebut, dia bahwa proses itu lebih penting ketika nanti kita menang. Jadi sudah pasti itu. Tetapi kita sendiri secara tidak langsung sudah membentuk diri yang baik. Dan orang seperti ini nanti lama-kelamaan itu menjadi orang yang betul-betul dikatakan itu luar biasa. Dia akan serupa Kristus, dan dia akan menjadi Kristus kecil. Dan saya berdoa, ya kita semua berdoa, kita semua membantu semua yang ada di sini. Kalau di dalam jemaat kita semua punya nilai ini luar biasa. Jadi jangan melihat pada orang lain, mulai dari diri kita masing-masing. Bahwa orang yang sabar dikatakan dalam Amsal 16 itu. Kemudian kita lihat juga bahwa kesabaran itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh murid Kristus. Karena Yesus seorang yang sabar, ya, Tuhan seorang yang sangat panjang sabar. Kita sebagai anak-anaknya wajib memiliki sifat ini. Kesabaran juga adalah salah satu buah roh. Nah, kalau kita baca buah Roh Kudus di dalam Galatia itu, salah satu buah dari kasih itu, pohon itu,
selain kemurahan, penguasaan diri, sukacita, salah satu buahnya itu adalah kesabaran ini. Lalu kesabaran itu juga adalah sifat atau karakter terbaik yang dapat membantu seseorang untuk menjadi pelayan yang baik. Jadi memang seorang pelayan Tuhan di gereja itu harus punya cadangan kesabaran yang panjang. Dia harus punya hidung yang panjang, bukan menjual ya, bukan ya. Tapi maksudnya panjang sabarnya itu. Dia tidak cepat marah, karena dia akan mengelola orang-orang yang begitu banyak dengan begitu banyak tuntutannya, sehingga butuh hanya sabar. Jadi ini karakter yang paling diperlukan bagi seorang pelayan di dalam jemaat. Dan bukannya di jemaat, tapi juga di dalam keluarga. Kalau orang tua tidak banyak sabar, aduh bagaimana? Kemudian kesabaran juga adalah bentuk perwujudan iman yang benar. Jadi dari mana orang itu dikatakan imannya benar? Nah, salah satu yang bisa kita lihat bahwa iman kita itu benar adalah buahnya ini, sabar kepada Allah. Dan kesabaran yang saya masukkan ini bukan produk budaya, ya, bukan upaya manusia, bukan hasil antropologi gitu ya, kita belajar atau psikologi. Tapi kesabaran di sini adalah kita peroleh karena hubungan kita, relasi kita dengan Allah yang adalah kasih itu. Jadi ini adalah merupakan wujud dari iman ya pada kita. Nah, terus yang kedua yang saya kira ini terakhir yang saya ingin tegaskan terkait dengan tema ini, kesabaran ini. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan kesabaran ini? Nah, kita sudah tahu semua ya, sebagai orang yang percaya, kita sudah tahu tadi pengertian mengenai kesabaran ini. Tapi bagaimana itu bisa diterapkan dalam tantangan kehidupan kita saat ini? Ya, tantangan bagi diri kita sendiri. Kenapa kalau saya ini menjadi orang yang sudah lama ikut Tuhan, tapi saya kok tidak bertumbuh-bertumbuh? Saya kok tidak sabar-sabar? Semua orang ingin, tapi hadapi misalnya orang ini kenapa saya tidak bisa sabar? Hadapi istri atau suami tidak bisa sabar. Hadapi anak ini kenapa tidak bisa sabar? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Nah, dan juga ini tantangan kita dalam sabar menghadapi dunia ini. Misalnya dalam dunia usaha. Kalau orang dalam berusaha dia tidak sabar, maka dia tidak akan menjadi orang yang sukses. Dia akan cepat, oh ini kurang proses, dia pindah, dia ini, dia ini. Butuh kesabaran. Dan dalam dunia di banyak hal ya, kesabaran ini sangat diperlukan. Sehingga kita perlu menumbuh kembangkan ini. Kita harus memiliki pengertian dan memperolehnya. Jadi menemukan kesabaran itu adalah proses yang membutuhkan kerjasama ya, antara usaha manusia, maksudnya kita sendiri, dan karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, di dalam teologi reformatif ya, teologi reformasi itu diperkenalkan satu konsep keselamatan yang namanya soteriologi, itu apa yang disebut dengan ordo salutis. Nah, ordo salutis itu adalah struktur keselamatan. Jadi kita percaya pada Yesus itu bukan karena kita mau. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu memilih. Dia memberikan kita iman kalau kita percaya. Setelah itu kemudian dia membenarkan kita. Itu 100% Allah. Melalui kematian Kristus kita dibenarkan. Tapi setelah itu ada proses kedua yang disebut dengan pengudusan, sanctification ini. Artinya kita sudah dinyatakan benar, tetapi kita masih ada yang hidup di dunia ini. Keselamatan ini kita masih terus mengupayakannya. Kita masih harus terus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Salah satu kesabarannya. Dulunya saya tidak sabar, tapi perlahan-lahan saya sabar. Nah, ini yang disebut dengan kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Dan ini dia masuk pada fase sanctification atau pengudusan, di mana kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini gradual, terus menerus, terus terjadi dalam kehidupan kita. Makanya waktu itu saya tipe hamba Tuhan yang di dalam jemaat saya tidak mau memvonis. Saya tidak mau memvonis orang, oh memang dia sudah begitu, dia sudah begitu. Atau juga saya vonis diri saya juga, memang saya tidak bisa berubah lagi, tidak bisa. Karena yang tidak bisa lagi berubah dan tidak bisa lagi dibaharui itu hanya iblis. Iblis itu sudah tidak bisa lagi bertobat. Mau buat apapun untuk iblis tidak bisa. Memang sudah sifatnya sudah begitu, pendusta, pembohong dan segala. Tapi manusia tidak. Manusia tidak. Sebelum dia hembuskan nafas yang terakhir, masih tetap ada peluang untuk dia berubah. Dan itu kita harus memiliki satu sikap ini. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu untuk harus mewaspadai diri, tidak. Tapi kita harus membutuhkan satu pengertian yang baik dalam konsep keselamatan ini. Karena gereja itu bukan terdiri dari orang-orang yang sudah baik semua. Gereja itu bengkel. Semua orang yang datang dalam gereja, dalam jemaat, semua orang-orang yang bermasalah.
Maka orang-orang yang bermasalah ini pelan-pelan dibentuk, dibuat sedemikian rupa. Siapa yang mengubah? Bukan hamba Tuhan yang mengubah, bukan pengurus gereja yang mengubah, tidak. Yang mengubah kita itu adalah firman Allah itu. Jadi satu tanda bahwa kita itu mau berubah, kesukaan kita terhadap firman itu. Baik firman yang nanti disampaikan dalam khotbah seperti ini, atau firman yang kita baca, apalagi sekarang di zaman internet ini, gampang sekali. Bapak Ibu ingin mau konsep ini, buka aja YouTube, dapat pengertian dari hamba Tuhan yang hebat yang bicara tentang hal ini. Jadi supaya proses pengurusan itu dia jalan dengan baik. Jadi saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu semua jemaat Tuhan di sini di usia 15 tahun ini, pastikan bahwa dalam mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, proses ini terjadi dalam hidup saya. Kalau tidak nanti lama di gereja, tapi Bapak Ibu merasa kosong. Saya dari minggu hari ini datang ke gereja begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada. Karena terjadi mandek di sini. Kalau orang mau bilang, kalau saluran itu dia takrok di sini, sehingga tidak ada terjadi pertumbuhan, tidak terjadi kemajuan. Karena setiap orang di situ, khususnya kita pribadi, tidak mengalami apa yang disebut dengan karya sanctification ini, pengudusan ini. Karena perubahan itu kita dari Roh Kudus. Nah, Tuhan pakai sarana-sarana yang lain, yang Tuhan gunakan gereja, orang lain, untuk menolong kita juga untuk terus berubah. Jadi kesabaran itu akan tumbuh dengan upaya itu. Jadi ketika seorang Kristen tidak membiarkan kesabaran itu berakar atau tidak bertumbuh, maka seringkali yang terjadi itu bukan faktor dari luar, tetapi kita sendiri. Kalau kita tadi baca di 1 Korintus pasal 3 tadi, Paulus kan mengeluh dengan jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus itu dari seluruh jemaat yang ada pada masa itu di gereja mula-mula, ini jemaat yang paling istimewa karena mereka dilengkapi dengan pengajar-pengajar yang hebat. Di situ ada Apolos. Siapa yang tidak tahu Apolos? Apolos itu pengkhotbah yang luar biasa sekarang. Kayak sekarang kayak kalau zaman-zaman dulu ya, mungkin Pak Tong, ya, Pak Stephen Tong atau yang lain sekarang yang pengkhotbah hebat yang baik firman. Ada Paulus sendiri yang juga langsung mengajarkan firman pada mereka. Dan ada banyak orang-orang hebat di situ. Tetapi kita lihat di situ bahwa masalah jemaat ini bermasalah dalam hal mereka tidak bertumbuh ini. Karena yang terjadi Paulus katakan di situ, yang menguasai mereka itu adalah sarkikon. Sarkikon itu maksudnya manusia duniawi, bukan pneumatikon, bukan manusia roh. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, persoalan manusia, antropologi manusia itu di sini sebetulnya letaknya. Antara manusia lama kita dan manusia baru, mana yang kita memberikan peluang porsi lebih banyak untuk hidup itu. Jadi mari masing-masing kita melihat pada diri kita sendiri ya, dalam mengiring Tuhan ini, sarkikon lebih kuat atau pneumatikon. Dan ini menurut Paulus akar masalahnya di sini. Kenapa banyak di antara jemaat itu yang tidak bertumbuh di dalam buah-buah roh, salah satu kesabaran, karena terlalu banyak sarkikon. Artinya mereka lebih mengikuti keinginan daging mereka, manusia lama mereka. Tetapi selain itu, yang kalau saya lihat juga dalam teks tadi kita bacakan adalah bahwa karena apa yang disebut dengan amnesia rohani, kita sering lupa ya pada apa yang Allah telah lakukan dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu saya ajak di usia 15 tahun ini. Jangan kita lihat gereja dulu, tapi kita lihat pribadi kita yang adalah merupakan baik Roh Kudus ya. Jadi bukan gereja yang organisasi ya. Saya lebih berbicara hari ini gereja yang organisme, gereja kita, gereja yang dimana kita masing-masing itu punya kebenaran batin. Gereja organisme itu adalah gereja yang memang dipimpin langsung oleh Roh Kudus. Kalau gereja organisasi kan banyak kan, ada anggaran dasar, ada dari rumah tangganya, masing-masing memimpin organisasinya. Tapi yang hari ini kita mau lihat itu adalah gereja yang organisme itu. Bahwa mari kita ingat, sebelum saya menjadi anak Tuhan, sebelum saya percaya pada Kristus, siapakah saya sebelum itu? Bagaimana Allah bisa menerima saya? Bagaimana Allah bisa mengampuni saya? Bagaimana Allah begitu sabar untuk membentuk saya? Ini yang harus kita selalu ingat. Jadi ketika kita akan belajar tentang sifat ini, kita jangan lupa bahwa Tuhan itu telah membuktikan dirinya sebagai pribadi yang dapat dipercayai. Dan Allah itu adalah Allah yang sangat panjang sabar. Kita dapat menemukan ketenangan itu kalau kita memahami tentang sifat Allah ini dalam kebaikan. Jadi kalau kita sudah emosi tinggi atau tidak bisa sabar, ingat pada apa itu? Ingat kepada Bapa kita itu yang adalah panjang sabar. Jadi ada beberapa langkah penting ya untuk kita menumbuhkan kesabaran ini. Nah, yang pertama kita lihat dari
teks-teks yang tadi sudah kita baca, kasih itu sabar. Kasih itu, Allah itu adalah kasih, ya dikatakan ya, Allah itu adalah kasih. Dan salah satu sifat Allah itu adalah sabar. Nah, jadi kesabaran orang Kristen itu berasal dari pengetahuan dan juga pemahaman bahwa Allah sendiri panjang sabar. Bahwa Bapaknya itu sendiri menghendaki kita harus mengikutinya. Kita harus mengikutinya. Nah, dalam Keluaran 34 ayat 6 ya, di situ Musa mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan setianya. Yang menulis ayat ini adalah orang yang paling tidak sabar. Awalnya dia sabar, tapi akhirnya dia tidak sabar juga menghadapi bangsa Israel ini. Karena Alkitab mengatakan bahwa bangsa yang paling tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Mereka baru lihat mujizat, sudah bagus bertobat. Tiba-tiba ada masalah, berubah lagi. Dan Musa itu begitu, boleh saya katakan dia depresi memimpin bangsa ini. Sampai akhirnya dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Satu kesalahan yang dia buat, dia tidak sabar. Waktu dia sudah emosi ketika mereka bersungut-sungut karena tidak ada air ya. Tuhan bilang, nyatakan kemuliaan. Itu batu kau tunjuk. Tuhan suruh tunjuk, tapi karena Musa terlalu emosi dengan masa yang begitu banyak, dia tidak tunjuk. Tapi apa yang dia buat dalam kisah itu dia pukul. Maka Tuhan bilang, kamu sudah melanggar kekudusan. Hanya Tuhan suruh tunjuk, dia suruh pukul. Dia marah, dia karena emosi dia marah. Jadi persoalannya apa di situ? Musa tidak sabar. Musa tidak belajar dari Allahnya, dari Bapaknya yang mengajari dia. Sehingga Musa akhirnya saat itu kehilangan kesempatan itu ya untuk masuk tanah Kanaan, memimpin bangsa itu, digantikan oleh Yosua juniornya itu. Sehingga dia menulis ini, Tuhan Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dari mana Bapak Ibu, kita anak-anak Yahweh, kita anak-anak Elohim, kita anak-anak Tuhan. Kita harus menyerupai Dia, Allah yang panjang sabar itu. Jadi mari kita pikirkan ini, konsep bahwa mengenal sifat Allah ini supaya bisa menumbuhkan panjang sabar itu. Dan bagaimana Allah memberikan kesabaran terhadap manusia dalam perjalanan hidup ini. Nah, ada 3 contoh saja yang saya mau kasih kita tentang Allah kita ini. Kenapa Dia menyuruh kita panjang sabar? Karena itu memang Dia inginkan bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Yang pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal 3, kalau kita ingat cerita itu ya, kasus Adam dan Hawa. Tuhan sudah menciptakan mereka dengan begitu indah. Tuhan tempatkan mereka juga di satu tempat yang begitu indah. Semua ada. Jadi boleh dikatakanlah mereka dalam zona nyaman. Tidak susah di situ, tidak sulit. Nah, tapi Tuhan kasih mereka satu perintah saja untuk mereka. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang satu jangan. Sudah mereka dengar itu. Tapi ketika iblis datang dan menggoda mereka, akhirnya mereka gagal mematuhi perintah Tuhan itu. Dan apa yang terjadi yang menarik sih, saya mau angkat tentang poin kesabaran. Bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini? Ketika Allah tahu bahwa mereka sudah melanggar aturannya itu, perintahnya itu, Allah datang, yang dua, Allah datang mencari mereka. Allah bisa saja marah dan bisa saja menciptakan manusia yang lain. Sudahlah, aku ciptakan manusia lain dengan Adam dan Hawa lagi. Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu. Dan ada satu penulis kisah ini, dia mengatakan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu memposisikan dirinya sebagai orang tua. Ketika Dia menciptakan kita, bahwa Dia membawa dirinya sendiri pada satu kesulitan tersendiri, satu masalah tersendiri. Karena Dia tahu bahwa manusia-manusia yang diciptakan ini satu hari kelak nanti akan berdiri dan melawan Dia. Dan itu dilakukan Adam dan Hawa. Mereka tidak mengikuti kemauan Tuhan, tapi mengikuti kemauan diri mereka. Dan iblis di situ ya, kalau bisa itu. Tapi kita lihat Tuhan panjang sabar. Buktinya apa? Dia datang mencari mereka. Dia bertanya kepada mereka di mana mereka tahu. Malah kita baca hukuman yang mereka dapatkan itu. Adam dan Hawa tidak dikutuk. Yang dikutuk itu ular. Adam dan Hawa mereka tidak dikutuk ya. Adam dikatakan tangan yang dikutuk karena Adam. Makanya Adam harus berusaha. Jadi kita lihat bahwa Allah tetap panjang sabar, tetap menerima mereka dan menjanjikan justru ke keselamatan, kemuliaannya di dalam ayat 15 kalau kita baca Kejadian pasal 3. Itu kita lihat salah satu sifat Allah yang luar biasa. Lalu kemudian setelah itu manusia terus berjalan dalam sejarah ini, terus berganti.
sampai tiba di Galatia pasal 4. Ketika Paulus menulis ketika Yesus akan lahir ya, dia menulis di pasal Galatia 4:4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Allah menunggu begitu panjang. Allah begitu panjang sabar, dia masih mengirim para nabi, para rasul menolong bangsa ini supaya mereka sampai waktunya. Jadi kita lihat di Allah yang panjang sabar. Kemudian yang terakhir itu di 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 di situ tertulis begini, Allah tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kita lihat ini ya, bahwa Allah sudah dikatakan bahwa akan datang, tapi dia menahan, dia panjang sabar, dia menunggu supaya tidak ada yang hilang atau binasa, berdasarkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini ya, bahwa kita mau memiliki sifat sabar itu di dalam diri kita, maka setiap orang harus memiliki relasi hubungan yang baik dengan Allah, dengan Bapa. Jadi perbedaannya begini Bapak Ibu, kalau kita semakin mengenal orang, kita semakin dekat dengan orang itu, kita kemungkinan tidak akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena kita akan tahu sifat orang itu, dan orang itu juga tahu sifat kita. Lama-lama bukan hal yang baik terjadi, tapi justru hal yang tidak baik terjadi dalam hubungan itu. Berbeda kalau kita dekat dengan Kristus, dengan Allah. Jadi semakin mengenal Allah, semakin dekat, kejelekan kita itu makin hari makin hilang, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi kita semua di sini dianjurkan supaya memiliki kesabaran itu semua harus belajar pada Allah sendiri. Jadi sini saya tekankan poin ini bagi kita, bahwa untuk menumbuhkan kesabaran itu masing-masing harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus membangun ini, komitmen kita di usia 15 tahun ini, jemaat di sini harus menjalankan hal pertama. Jadi jadikan Allah itu sebagai sentral dalam kita mengenal Dia. Itu Paulus mengatakan itu ya, yang kuhendaki adalah mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan kita, langkah kedua yang kita menumbuhkan kesabaran kita, Paulus menulis di dalam Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini yang membedakan gereja mula-mula dengan gereja pada masa kini ya. Kalau gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula itu waktu mereka menjadi orang Kristen, itu mereka anggota-anggotanya itu dikendalikan langsung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu yang memimpin mereka. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya. Tapi setelah gereja berkembang, maka mulai terjadi pergeseran di sini. Jadi orang sekarang menjadi orang Kristen, tapi di dalam dirinya bukan betul-betul Roh Kudus yang memimpin. Jangan bilang jemaat, banyak juga hamba Tuhan yang hanya melayani, tapi dia melayani bukan karena pimpinan Roh, tapi mungkin karena gelarnya, mungkin karena ininya, mungkin banyak macam itu terjadi. Jadi yang lahir dalam orang-orang seperti ini, sifat-sifat yang muncul, karakter-karakter yang muncul, loh kita bisa lihat kenapa bisa demikian. Ini persoalannya di sini. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semua hidup dikendalikan oleh Roh, dan sungguh memiliki hal ini dengan baik, maka yang akan menghasilkan buah-buah itu adalah Roh Kudus. Karena di dalam Galatia pasal 5 itu dikatakan kalau kita hidup dalam daging, maka ada juga buah-buah kedagingan itu yang muncul. Jadi sekali lagi, kesabaran itu bukan hasil dari usaha manusia, tetapi hasil dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Jadi ini hal kedua ya. Selain kita mengenal Allah Bapa, dan visi ini harus dimiliki lagi oleh gereja. Di masa kini gereja itu kehilangan visi Allah yang Maha Kudus. Sehingga kita lihat di dalam gereja itu ya, kekudusan Allah itu sepertinya sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang yang membuat kita kagum atau kita takut begitu ya. Jadi takut ini adalah takut yang kudus. Orang takut kepada Allah, menghormati Allah. Nah, saya rindukan untuk kita semua, walaupun kita jemaat di sini ya, masih ini, tapi kita mengerti dan mengenal kekudusan Allah itu. Nah, kita mengenal karakter Allah yang dalam baik itu. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu. Ini juga penting, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena Tuhan hanya memberikan dua di dalam dunia ini untuk memimpin kita. Pertama itu dia dirinya sendiri Roh Kudus, dan yang kedua adalah firman Allah. Kita dipimpin, kita dituntun sampai dunia ini berakhir. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, saya kira yang penting juga perlu untuk kita miliki, kita kembangkan. Kita melatih diri untuk menghadapi tantangan. Kenapa? Karena di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan bahwa kesabaran itu bertumbuh melalui ujian dan kesulitan. Karena dari mana kita tahu bahwa kita sabar? Nah, ketika ada ujian, ada kesabaran. Disitulah kita bertumbuh. Ada tantangan dalam hidup, maka itulah kesempatan untuk kita melatih kesabaran kita. Maka benar apa yang dikatakan pengkhotbah bahwa sesama itu dia menajamkan sesamanya. Jadi di antara kita itu sama-sama saling menajamkan. Dan mari kita saling menajamkan bukan untuk yang negatif ya, tetapi yang positif. Kita semua semakin maju ya, dalam hidup memuliakan Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam teks ini. Nah, sebagai penutup, jika saya mau sampaikan beberapa hal untuk kita pada kesempatan ini. Jadi menumbuhkan kesabaran itu adalah proses yang membutuhkan waktu. Ya. Jadi tidak langsung jadi. Kita butuh waktu untuk berproses, tapi harus dengan tekad. Kita bilang waktu, tapi kalau kita hanya dia malas, tidak pernah mau dibentuk, tidak pernah mau begini, juga tidak bisa. Harus ada tekad. Lalu doa. Kemudian ya karya Roh Kudus itu jelas. Karena kita tidak akan bisa menghasilkan kesabaran tanpa proses ini. Kita dapat menjadi pribadi yang sabar seperti yang dikehendaki Allah. Dan itulah pola Allah dalam membentuk setiap anak-anaknya sudah seperti itu. Dan ingat bahwa kesabaran itu bukan hanya untuk kita mengatasi kesulitan supaya saya jadi akhirnya sabar ya, bangga saya, bukan. Tetapi tujuan daripada kita memiliki sifat kesabaran ini supaya Allah dimuliakan. Hendaklah terang bercahaya supaya orang memuliakan Allah. Kalau kita memiliki ini, maka orang tahu inilah anak-anak Elohim, inilah anak-anak Tuhan, inilah anak-anak Kristus. Dunia akan sangat terpesona ketika kita memiliki hal-hal yang ada pada diri Allah itu. Itulah sebabnya disebutkan dengan serupa Kristus itu, menyerupai Kristus itu, Kristus imitasi itu. Nah, bagaimana Yesus hidup di dalam sejarah ini? Demikian pula juga, walaupun mungkin kita belum bisa sampai seperti itu, tapi kita menjadi yang kecil-kecil. Karena dunia membutuhkan kehadiran orang Kristen seperti itu sebagai jalan dan terang. Nah, Roma 8 ayat 28, ini ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan dan saya ajak kita sama-sama bacakan. Mari Bapak Ibu jemaat kita baca Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ya, kita 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bagi kita masing-masing pribadi sudah jelas. Bahwa dari sekian miliaran orang di dunia ini, Tuhan memilih kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan menerima kita, Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan firman Tuhan katakan bahwa dalam rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Tuhan tidak akan pernah gagal dalam membina kita. Kalau mungkin kita sering merasa diri kita sudah tidak bisa lagi gagal atau orang ini gagal, tidak. Allah tidak pernah gagal dengan rencananya, baik secara pribadi dalam keluarga, terlebih juga bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan punya rencana yang terbaik karena kehendaknya mau dilakukan di tempat ini. Dan kita terus berdoa supaya GKKA Labuan ini di usia yang 15 tahun ini menemukan kembali satu visi baru bagi gereja ini dengan nilai kesabaran yang panjang sabar ini bisa menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan di dalam berjemaat. Nah, salah satu sifat kesabaran yang dibutuhkan adalah sabar menunggu izin, bukan selama ini. Tapi mari kita tetap berdoa, Tuhan akan pasti membuka jalan untuk hal itu. Tuhan memberkati kita semua. Dan setelah ini kita akan sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk firman. Tuhan, hamba bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan di hari ini. Percaya bahwa Roh Kudus akan menolong setiap pribadi lepas pribadi kami semua anak-anakmu saat ini, untuk kami semakin memahami dan mengerti mengapa Allah menghendaki kami memiliki sifat atau buah kesabaran ini di dalam hidup kami. Karena kesabaran adalah sesuatu yang sangat diperlukan
dalam kami menjalani kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu, Tuhan teguhkan ini dalam kehidupan kami semua selaku umat. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus di awal tahun 2023 ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini, dengarkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penjelasan untuk kita semakin menghayati pelaksanaan sakramen di hari ini. Nah, pertama, perjamuan kudus ini ditujukan kepada setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan yang telah dibaptis dewasa atau yang telah menerima pengakuan sini. Perjamuan kudus juga memiliki tujuan untuk mengingat dan merenungkan cinta kasih Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita demi pengampunan dosa-dosa kita. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki amanat atau tujuan yang mulia, yaitu memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus sampai Dia datang kembali. Selanjutnya saya juga akan membacakan dasar pelaksanaan perjamuan kudus yang diambil hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29 menjadi dasar bagi pelaksanaan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua, dan saya mengundang semua Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Untuk mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus, roti dan anggur, kita angkat satu pujian dan dari nyanyian yang sudah dipersiapkan, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima darimu. Rencanamu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasihmu memulihkan hidupku,
Saya mengundang pelayan perjamuan bisa maju mendampingi saya. Jemaat sekalian, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini, ingat bahwa ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk kita melakukannya. Jadi bukan semacam ritual keagamaan semata. Ini berkat yang hari ini kita akan terima. Ini anugerah yang kita akan terima di awal tahun 2025 ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat semua yang akan mengikuti perjamuan hari ini, setiap orang dapat memeriksa dirinya sendiri di hadapan Tuhan, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Nah, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita masing-masing berdoa dalam hati, dan saya akan pimpin doa ini. Bapa Surgawi, kami mengaku dosa-dosa kami kepadamu dan memohon pengampunan-Mu. Bersihkanlah kami dan buatlah kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu daripadanya untuk memperingati kata-kata. Mari kita jalankan. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuh-Mu yang dilambangkan oleh roti, yang menjadi satu bukti nyata kasih Tuhan bagi kami semua manusia yang berdosa. Kami akan sama-sama menikmati tubuh Tuhan di hari ini. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur dalam nama Kristus. Kemudian setelah itu diambilnya juga cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian, darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu daripadanya untuk memperingati kata-kata. Mari sekali kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas darah-Mu yang dilambangkan oleh anggur. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami melalui darah yang kudus itu, mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan. Kami bersyukur dan menyambutnya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan. Ambil. Perhatikan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rencana-Mu indah bagiku, selalu hidup, selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan
darahmu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, darahmu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Apakah seluruh jemaat sudah terlayani? Saya jemput jemaat yang akan mengikuti perjamuan hari ini boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Masing-masing katakan terima kasih kepada Bapa. Ucapkan syukur kepadanya atas pemberian anaknya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu daripadanya untuk memperingati akan aku. Makanlah dengan mengucapkan syukur. Selanjutnya mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Katakan terima kasih kepada Bapa. Ucap syukur kepadanya yang telah memberikan putranya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu daripadanya untuk memperingati akan aku. Minumlah. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas sakramen perjamuan kudus yang saat ini telah kami ikuti. Kami bersukacita, kami berbahagia karena kami mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saat kami menikmati roti dan anggur ini, kami telah dipenuhi dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan semoga kami dikuatkan untuk terus maju di dalam iman, maju di dalam pengharapan, maju di dalam kasih kami kepadamu, dan juga terpanggil untuk terus membagikan terang Tuhan yang ajaib ini di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Saya mengundang jemaat sekali lagi bangkit berdiri.
kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Mari dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita berkata, Bapa yang Maha Kuasa, dari segala dari segala Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, naik mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana yang ada untuk meyakini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tanpa persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seluruh jemaat GKKA Jalan Labuan. Dipersilakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial bagi GKKA Labuan, di mana Tuhan mengizinkan kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-15 gereja ini. Dan untuk itu semua jemaat, mari kita ke depan, kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Pujiannya adalah semusim telah berlalu, dan ini adalah pujian syukur sekaligus doa kita bersama di ulang tahun yang ke-15 gereja kita.
kita akan memberikan persembahan kita dan kita melakukan pujian Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Untuk selama-lamanya, Engkau Tuhan sangat baik bagi kami. Terlebih bagi kehidupan jemaat Tuhan di GKK Cabang Labuan, di dalam segala hal Engkau sudah memberkati kami. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami memberikan persembahan kami kepadamu. Sucikan sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun gereja. Dan mari kita menyaksikan satu video. Berdirinya GKKA Indonesia Jemaat Palu Cabang Labuan diprakarsai oleh Bapak Rusditan Harjo almarhum. Ibadah perdana dimulai pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2010 di rumah Ibu Anaho dan dilayani oleh Pendeta Yosafat. Jemaat yang hadir terdiri dari majelis beserta jemaat GKKA Palu dan anggota persekutuan di Labuan. Ibadah di rumah Ibu Anaho berlangsung selama 3 tahun, kemudian pindah di gedung gereja sekarang. Agar pelayanan dapat terkoordinir, maka dibentuklah majelis cabang. Adapun yang menjadi ketua majelis dari awal gereja ini sampai sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Frans menjabat selama 1 tahun di tahun 2010. Bapak Hans Mampu almarhum menjabat dari tahun 2011 sampai 2012, dan Diaken Rita Taru menjabat dari tahun 2012
sampai sekarang. Mengingat pentingnya pelayanan kerohanian di cabang Labuan, maka GKKA Jemaat Palu selaku jemaat induk mengutus hamba Tuhan untuk melayani. Adapun hamba Tuhan yang telah melayani di cabang Labuan sebagai berikut. Yang pertama, penginjil Norvianus Lobo sekeluarga dari tahun 2011 sampai 2017. Kemudian dilanjutkan oleh penginjil David Yunawarudi dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu dilanjutkan oleh penginjil Yulianus Santo sekeluarga dari tanggal 23 Juli 2019 sampai sekarang. Dalam kurun waktu 15 tahun ini sudah ada beberapa jemaat mula-mula yang telah mendahului kita kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Namun semangat mereka akan pelayanan ini akan kita lanjutkan bersama. Dan kekuatan gereja, kekuatan persekutuan itu dimulai dari dalam, yaitu kita harus saling mengasihi sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita harus tetap memegang motto pelayanan. Pemimpin tidak boleh menyakiti yang dipimpin, dan yang dipimpin tidak boleh menyusahkan pemimpin. Hamba Tuhan majelis harus mengasihi jemaat, dan jemaat harus mengasihi hamba Tuhan dan majelis. Dan tidak lupa seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Anaho dan keluarga Tan Harjo yang telah merintis pelayanan dari awal hingga tetap berdiri sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami mengundang ke depan untuk berdiri bersama. Yang pertama, Ibu Anaho atau yang mewakili beliau. Kami juga mengundang Bapak Frans, dan kemudian kami mengundang dari keluarga Tan Harjo atas nama Bapak Kuang Tan Harjo, dan kami mengundang juga hamba Tuhan dan majelis induk. Bahkan kami mengundang ke depan juga untuk hamba Tuhan dan Diaken GKKA cabang Labuan bersama dengan Bapak Pendeta Victor. Mari ke depan nama-nama yang telah saya sebutkan. Bapak Ibu Diaken Labuan, silakan bergabung. Ya, boleh rapat lagi supaya semua mati kamera dokumentasi. Oke, sebelum tiup keliling bersama, mari kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, lilinnya boleh dinyalakan dulu. Yang pemegang macis, korek-korek. Oke, sebagai bentuk sukacita
untuk pertambahan usia bagi pelayanan di Persekutuan Cabang Labuan, maka hamba-hamba Tuhan majelis yang ada di depan akan bersama-sama tiup lilin dan diiringi tiup lilinnya. Kuat apinya, susah mati. Oke, puji Tuhan. Dan sebelum buka, kita akan berfoto bersama untuk hamba Tuhan majelis yang ada di depan. Silakan seksi dokumentasi, Pak Abed, silakan bergabung. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa syukur di hari ini berkaitan dengan ulang tahun gereja yang ke-15, dan juga ada beberapa pokok doa yang kita akan sama-sama bawa dalam syafaat kita di hari ini, dan doa ini nanti akan diakhiri dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami, kepada-Mu ya Kristus, Kepala Gereja, dan juga Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang suci mulia, yang telah mengaplikasikan keselamatan itu, yang olehnya telah hadir gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur, dan hari ini juga kami akan melihat satu perbuatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di tempat ini. 15 tahun yang lalu, ketika Tuhan menaruh benih Injil itu dalam satu keluarga, di mana mereka telah tergerak untuk membuka rumah mereka, dan sampai saat ini kami melihat bahwa benih iman ini terus bertumbuh, terus berkembang sampai saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa Allah yang telah memulai, Allah juga yang akan terus melanjutkannya. Sebagaimana prinsip firman Tuhan yang hari ini juga kami renungkan bersama, bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kami yakin Tuhan Yesus bahwa gereja Tuhan ini akan terus maju secara kuantitas, secara mutu, secara iman, di dalam penghayatan terhadap Injil itu, dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam jemaat ini. Bekerja juga melalui semua pengurus jemaat yang ada di tempat ini. Mereka semua boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan jemaat ini secara khusus dalam kualitas imannya. Tapi lebih daripada itu, kami percaya bahwa dengan kualitas iman yang tumbuh dengan baik, ini juga berdampak pada pertumbuhan jiwa-jiwa baru ke depan. Meskipun tempat atau lokasi atau kondisi di tempat ini begitu sulit karena begitu ada banyak tantangan dan kesulitan, tapi kami tahu bahwa justru di tengah tantangan dan kesulitan, disitulah Injil akan terus bertumbuh. Kami akan percaya, kami akan yakin bahwa tempat ini suatu saatnya akan ada banyak doa yang besar, akan ada banyak orang yang dimenangkan di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh umat di tempat ini, bahkan juga seluruh pengurus jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan.
Dan teristimewa juga kami berdoa untuk jemaat induk yang ada di Palu, yang juga Tuhan pakai untuk boleh memberikan induk bagi jemaat ini. Tuhan pakai juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Mereka semua dapat bergandengan tangan bekerja bersama-sama, memikirkan, mendoakan bersama untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlebih khusus untuk hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini, Tuhan memberikan dia kemampuan, kesanggupan, hikmat bersama dengan keluarga dan juga seluruh pengurus yang ada di tempat ini untuk mereka dapat bekerja dan membangun gereja Tuhan ini. Pakai seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, apapun kehidupan mereka, apapun pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka saat ini. Doakan supaya Tuhan terus memakai keluarga pribadi dalam keluarga jemaat yang ada di tempat ini. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan atau lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Pada kesempatan ini juga Tuhan mau berdoa, menyerahkan ke dalam Tuhan untuk beberapa hal yang hari ini kami akan doakan bersama berkaitan dengan jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur karena hari ini juga Tuhan tambahkan satu tahun usia untuk hamba-Mu Pak Yulianus di tempat ini. Kami doakan hamba-Mu ini di usianya yang baru, Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya terus tumbuh menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan dalam mengembalakan ataupun juga dalam membina jemaat di tempat ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini bersama dengan keluarga dan segala hal yang menjadi pergumulannya ke depan, khususnya untuk pengembangan gereja, Tuhan bukakan bagi hamba-Mu. Kami doakan juga di tengah-tengah jemaat ada juga yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan, sakit, penyakit, ataupun juga pergumulan-pergumulan yang lain. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati, menolong di dalam seluruh kehidupan mereka, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan semua mereka dalam setiap pergumulan yang ada. Kami doakan juga untuk hari ini anak kasih kami juga Chen Tien Tumahadu yang juga berulang tahun pada tanggal 8 kemarin. Kami juga doakan anak ini supaya dia menerima anugerah Allah di usianya yang baru. Dia terus tumbuh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Masa depannya, seluruh kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Dan dari tempat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bersama menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk satu pergumulan jemaat di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, berkaitan dengan pengupayaan izin untuk ibadah. Kami tahu bahwa ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena itu merupakan ketentuan daripada pemerintah. Tapi kami serahkan semua ini kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan terus bekerja tepat pada waktunya, khususnya pihak-pihak yang punya wewenang secara langsung bagi pengadaan izin ini. Kami doakan untuk pemerintah di tempat ini, camat ataupun juga FKB, semua yang terkait kami doakan supaya Tuhan menjamah hati mereka. Kami yakini bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan kami akan melihat bahwa satu hari nanti gereja di tempat ini akan mengantongi izin yang permanen, sehingga gerak gereja ini ke depan semakin hari semakin Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan sekali lagi hal ini kepada-Mu. Kami juga doakan untuk perekonomian jemaat di tempat ini, karena kemajuan perekonomian jemaat, kesejahteraan jemaat ini juga berdampak secara langsung bagi perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu bahwa ada begitu banyak program-program dari gereja di tempat ini yang akan dikembangkan. Begitu Tuhan terus pakai keluarga-keluarga jemaat di tempat ini, pakai setiap usaha mata pencarian mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan berkati. Semua orang-orang tua yang ada dalam jemaat, keluarga lepas keluarga. Kami doakan juga untuk anak-anak atau cucu-cucu mereka yang sudah tidak bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami sekali lagi sungguh bersukacita dan bersyukur di hari ini, di mana Tuhan boleh mengumpulkan kami semua sebagai jemaat Tuhan berada di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, mensyukuri anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa bersama dengan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas gereja kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Seluruh juga umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang juga dari Palu, yang hari ini juga datang menghadiri acara ini atau ibadah ini juga, Tuhan memberkati kami semua. Di atas semuanya ini Bapak, kami bersukacita dan kami bersyukur karena anugerah yang sudah Tuhan boleh berikan bagi kami secara pribadi, di dalam keluarga, tetapi juga di dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Dengan satu keyakinan dan doa dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa apa yang kami doakan pada saat ini, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak.
Inilah doa kami dalam permohonan kami, syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita mengangkat pujian doksologi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kembalilah dengan penuh sukacita. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihi Allah dan kasihi sesama manusia, serta terus arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan silakan bersatu teduh, bersyukur kepada yang telah selesai. Mengawali warta gereja saat ini, saya berdiri mewakili seluruh jemaat di GKK Indonesia, Jemaat Palu dan cabang Labuan, mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menolong pelayanan kita sehingga kita boleh memasuki usia yang ke-15 tahun. Luar biasa pertolongan Tuhan yang terus kita alami. Dan ingat, di tahun yang ke-15 ini kita sudah remaja, dewasa awal. Secara iman kita harus dewasa, secara berorganisasi pun kita harus dewasa. Dan kata firman Tuhan tadi, sabar kita harus panjang seperti hidup Pinocchio. Amin. Tidak ada lagi yang suka ngambek, suka marah-marah. Buang semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Victor bersama dengan keluarga.
yang boleh hadir pada saat ini. Dan juga berdirinya gereja ini tidak terlepas dari beberapa pihak. Dan dalam tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Ho, mungkin ada yang mewakili. Terima kasih karena 15 tahun yang silam firman Tuhan telah diberitakan dan persekutuan telah dibentuk di rumah Ibu Ana Ho. Dan terima kasih juga kepada keluarga Tan Harjo yang juga terlibat di dalam perintisan jemaat ini. Terima kasih buat Bapak Frans Hendrik Boyo, mohon maaf kalau namanya salah saya sebutkan. Terima kasih sudah menjadi ketua majelis pertama. Puji Tuhan, apa yang Bapak telah letakkan 10 tahun, 15 tahun yang silam, buah-buahnya telah ada, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih kepada keluarga Bapak Hans Surmampuk almarhum yang juga melanjutkan ke majelisan menjadi ketua, meneruskan pelayanan Bapak Frans. Di sini ada Bapak Albert bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk dedikasinya. Dan juga terima kasih buat ketua majelis terhebat kita yang sampai hari ini masih bertahan, Ibu Rita Taruh, dari tahun 2012 sampai sekarang. Puji Tuhan masih bisa bertahan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan juga GKK Induk. Hari ini kami ada juga tidak terlepas dari GKK Palu yang boleh menerima kami sebagai anak binaan di bawah kepemimpinan hamba Tuhan Bapak Yosafat. Terima kasih sudah mendukung kami selama 15 tahun ini. Ada beberapa majelis dan juga jemaat yang hadir. Terima kasih kebersamaannya. Terus tolong dan dukung kami, karena satu yang menjadi pergumulan kita bersama, izin mendirikan gereja. Sabar kita harus tetap panjang, seperti hidupnya Pinocchio. Kita tetap menanti waktunya Tuhan. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang ada di sini, terima kasih telah mendukung pelayanan kita. Biarlah apa yang kita lakukan selama 15 tahun ini semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tidak berhenti di 15 tahun. Perjalanan kita masih panjang, dan bersyukur juga di usia yang ke-15 tahun ini. Dan hari ini saya boleh mengalami pertambahan usia 40 tahun. Perawakan masih muda seperti Yosua, tetapi 40 tahun Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Mari kita